Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Kali ini Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Vinilaka Jataka. Kisah ini mengandung pesan mendalam yang bisa kita pelajari bersama. Yuk, kita simak ceritanya. Ketika raja di sana pergi berkuda, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan sang guru ketika berdiam di Welwana tentang bagaimana Dewa Data menyamar sebagai sang Buddha. Di kerajaan Mithila, Raja Wideha memerintah dengan bijaksana. Pada masa itu, hiduplah seekor angsa emas yang sering terbang mencari makan ke berbagai tempat. Dalam perjalanannya, angsa ini menjalin hubungan dengan seekor gagak. Dan dari hubungan tersebut, lahirlah seekor anak burung yang unik. Burung itu memiliki bulu yang berwarna ungu kebiruan dan hitam. Berbeda dari kedua induknya. Karena keunikannya, burung itu diberi nama Vinilaka. Angsa emas sering mengunjungi anaknya di tempat tinggalnya yang berada di pohon lontar dekat kota Mithila. Sementara itu, dua anak angsa lainnya yang merupakan anak kandung sang angsa emas merasa penasaran mengapa ayah mereka sering pergi ke tempat manusia. Mereka pun bertanya, dan sang ayah menjelaskan bahwa ia memiliki seorang anak dari seekor gagak di sana. Dua anak angsa itu merasa khawatir. Mereka tahu bahwa dunia manusia penuh dengan bahaya, dan ayah mereka beresiko tertangkap atau disakiti. Mereka pun menawarkan diri untuk menjemput Vinilaka agar ia bisa tinggal bersama mereka di tempat yang lebih aman. Sang ayah setuju, dan dua angsa itu pun segera pergi untuk membawa saudara tirinya. Setelah menemukan Vinilaka, kedua angsa itu menempatkannya di atas sebuah batang kayu. Dengan menggigit ujung batang kayu itu dengan paruh mereka, mereka mulai terbang membawanya menuju tempat ayah mereka. Namun, saat mereka melewati kota Mithila, Vinilaka melihat pemandangan yang membuatnya terperangah. Di bawah sana, Raja Wideha sedang melakukan perjalanan keliling kota dengan kereta kerajaan yang ditarik oleh 4 ekor kuda putih yang gagah. Hatinya mulai dipenuhi oleh kesombongan. Ia berpikir, apa bedanya aku dengan Raja Wideha? Dia mengendarai kereta yang ditarik oleh 4 kuda putih, sedangkan aku hanya dibawa oleh 2 ekor angsa. Bukankah aku juga layak dihormati seperti raja? Sombongan Vinilaka membuat kedua angsa itu marah. Mereka merasa diremehkan oleh saudara tiri mereka sendiri. Awalnya, mereka ingin langsung menjatuhkannya ke tanah sebagai hukuman atas kesombongannya. Namun, mereka takut ayah mereka akan marah jika mereka melakukan hal tersebut. Maka, dengan perasaan kesal, mereka tetap membawanya pulang untuk menghadap sang ayah. Setibanya di tempat sang ayah, kedua angsa itu menceritakan apa yang terjadi di perjalanan. Mereka mengungkapkan bagaimana Vinilaka membandingkan dirinya dengan seorang raja dan meremehkan usaha mereka yang telah membawanya ke tempat yang lebih baik. Mendengar hal itu, sang angsa emas sangat marah. "Vinilaka," serunya, "bagaimana mungkin kau berani menyamakan dirimu dengan seorang raja? Kau hanya seekor burung yang hanya mendapat bantuan dari saudara-saudaramu. Tapi kau malah bertindak seolah-olah mereka adalah pelayanmu. Kau tidak pantas tinggal di sini." Dengan kata-kata yang tegas, sang angsa emas mengusir Vinilaka dari tempatnya. Sebagai hukuman atas kesombongannya,
Winilaka dikembalikan ke tempat asalnya, di atas tumpukan sampah di luar kota Mithila. Dengan penuh penyesalan, ia menyadari bahwa dirinya telah kehilangan kesempatan untuk hidup di tempat yang lebih baik hanya karena kesombongan yang tidak berdasar. Namun, semuanya sudah terlambat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesombongan dan sikap tidak tahu diri hanya akan membawa seseorang kepada kehancuran. Orang yang tidak bersyukur atas bantuan yang diberikan kepadanya dan malah meremehkan orang lain akan kehilangan segala yang dimilikinya. Sikap rendah hati dan tahu diri adalah kunci untuk dihormati dan diterima dalam lingkungan yang baik. Dari kisah Winilaka Jataka, solusi dari permasalahan yang dihadapi adalah menyadarkan Winilaka akan kesalahannya dan mengembalikannya ke tempat yang sesuai. Burung angsa tua sebagai simbol kebijaksanaan memahami bahwa anaknya yang sombong dan tidak tahu diri akan menimbulkan masalah jika berada di lingkungannya. Oleh karena itu, ia mengambil keputusan tegas untuk mengusir Winilaka kembali ke tempat asalnya. Dalam kehidupan nyata, solusi untuk mengatasi kesombongan dan sikap tidak tahu diri adalah dengan memberikan pelajaran yang menyadarkan individu tersebut. Jika seseorang tidak menghargai posisinya dan mulai bertindak melebihi kapasitasnya, maka perlu ada tindakan tegas, baik berupa teguran, pendidikan, atau konsekuensi yang jelas. Kesadaran bahwa seseorang harus memahami batasan dirinya adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial. Kisah ini juga menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak mendukung perilaku negatif adalah solusi terbaik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakseimbangan dalam hubungan sosial. Pesan moral utama dari kisah ini adalah pentingnya mengenali diri sendiri dan tidak bersikap sombong serta berlebihan. Winilaka adalah burung yang lahir dari induk angsa dan gagak, tetapi ia tidak memiliki keistimewaan yang membuatnya layak diperlakukan seperti seorang raja. Namun, karena ia terlalu membanggakan dirinya, ia mulai berpikir bahwa dirinya setara dengan seorang raja, bahkan merasa lebih tinggi daripada saudara-saudaranya yang membawanya. Kesombongan tanpa dasar seringkali membawa kehancuran, seperti yang dialami oleh Winilaka, yang akhirnya diusir dari lingkungan yang tidak cocok untuknya. Kisah ini mengajarkan bahwa kita harus mengenali kapasitas dan posisi kita dengan baik, serta tidak mencoba mengambil peran yang bukan milik kita. Kesombongan yang tidak didasari oleh kualitas sejati hanya akan membawa seseorang kepada kehancuran. Karena cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap, dan orang lain tidak akan mentoleransi sikap yang merugikan tersebut. Oleh karena itu, sikap rendah hati, memahami posisi kita, dan bersikap bijak dalam bertindak adalah kunci dalam menjalani kehidupan yang harmonis. Dari kisah Winilaka Jataka, dapat disimpulkan bahwa seseorang harus memahami batasannya dan tidak terjebak dalam kesombongan yang tidak berdasar. Winilaka berpikir bahwa dirinya layak mendapat penghormatan dan perlakuan istimewa. Tetapi pada akhirnya, ia hanya mempermalukan dirinya sendiri dan kehilangan tempat yang telah diberikan kepadanya. Dalam kehidupan nyata, orang yang tidak mengenali batasannya seringkali akan menghadapi konsekuensi yang serupa. Mereka yang mencoba mengambil peran yang lebih besar dari kapasitasnya atau menyombongkan diri tanpa pencapaian nyata
akan kehilangan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Sikap rendah hati dan kesadaran diri adalah kualitas yang lebih dihargai daripada sekedar berpura-pura menjadi seseorang yang lebih tinggi derajatnya. Kisah ini juga mengajarkan bahwa lingkungan yang baik akan menolak individu yang sombong dan tidak tahu diri. Sehingga penting bagi kita untuk selalu menjaga sikap dan tidak terlalu membanggakan diri. Pada akhirnya, kebijaksanaan dan kerendahan hati adalah kunci untuk mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.